Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini hari Sabtu tanggal 30 September 2023. Saham yang ingin saya sharing adalah saham PTSN ya, atau PT Satnusa Persada TBK, sebuah perusahaan manufaktur di bidang komponen atau perangkat elektronik ya. Nanti kita akan bahas tentang kinerja perusahaan ya teman-teman ya. Kemudian valuasi sahamnya seperti apa, apakah saat ini secara valuasi sahamnya sedang murah ataukah sedang mahal. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang kira-kira di harga sekarang ini masih profitable kah, masih adakah kemungkinan yang bagus untuk profit dari saham PTSN ini ya. Oke teman-teman, sebelumnya kita lihat dulu dari latar belakang perusahaan atau gambaran perusahaan secara umum. Perusahaan didirikan tahun 90 ya, sebagai sebuah perusahaan penyedia jasa manufaktur elektronik. Kemudian perusahaan memperluas dan meningkatkan kualitas pelayanannya ya, dengan menyediakan layanan yang lebih terintegrasi untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggannya. Jasa yang diberikan antara lain adalah perakitan dan elektronik ya, untuk berbagai keperluan industri termasuk otomotif, kemudian komunikasi, lalu transportasi, peralatan rumah, dan lain-lain. Komposisi pemegang saham pengendali adalah Bapak Abidin Fan ya, yang sekaligus sebagai presiden direktur dan juga pendiri dari perusahaan Satnusa Persada ini teman-teman. uh, Pak Abidin Fan sebesar 66,47% ya, persentase kepemilikan sahamnya di PTSN. Kemudian masyarakat sebesar 13,53%. Kemudian pemegang saham institusi ada dua di sini, yaitu Inditech Teknologi Hong Kong sebesar 10%, dan 10% terakhir adalah dari Asus Investment. Jadi bisa dibilang ini perusahaan mayoritas dipegang dan dikendalikan oleh perorangan ya, Bapak Abidin Fan ya. Nah, kira-kira bidang usahanya apa saja ya? Ini saya kutip dari laporan keuangan, dari laporan tahunan perusahaan ya. Di situ dibedakan bidang usahanya antara lain ada 5 bidang usaha ya, yaitu Service Mount Technology atau teknologi pemasangan komponen pada permukaan PCB ya, pemasangan komponen-komponen pada PCB elektronik ya, PCB semacam lempengan sirkuit elektronik, kemudian dilakukan pemasangan komponen di sana. Kemudian yang kedua adalah plastic injection molding atau cetakan injeksi plastik. Lalu ketiga metal stamping atau pengepresan logam. Lalu ada juga assembly ya, perakitan akhir, dan juga bidang pengiriman dari komponen-komponen tersebut atau produk-produk tersebut. Dan kerjasama yang sudah dilakukan atau customer dari PTSN ini adalah misalnya ada Sony, ada Panasonic, ada JVC, ada Kenwood, ada Epson, ada TSM, dan juga ada Era Jaya. Dan tahun 2022 juga ada sebuah kerjasama dari Nokia ya, jadi Nokia untuk perakitan produk Nokia seri C ini dilakukan juga oleh PTSN teman-teman. Kemudian juga ada kerjasama yang terbaru dari Asus Laptop. Kita lihat secara singkat ya, overview atau gambaran secara umum tentang pergerakan harga sahamnya PTSN ini. Kita lihat dari 2021 ada kenaikan 10% ya secara total dari 2021 sampai saat ini tanggal 30 September 2023. Dan pergerakannya sempat ada pergerakan kenaikan yang sangat tajam di pertengahan 2021, menyentuh angka 350 rupiah harga per lembar sahamnya, kemudian turun perlahan-lahan sampai dengan penurunan terakhirnya sekitar triwulan 4 2022 ya, sebelum akhirnya mulai naik lagi di awal 2023 kemarin. Dari kisaran harga 180-an ke sekitar harga 250-an ya sepanjang 2023 ini atau dari awal tahun. Seperti itu kira-kira pergerakannya. Dan kemudian memasuki semester
sahamnya berangsur turun teman-teman dari 250 ke 220 ya terakhir ya di harga penutupan tanggal 29 September di hari Jumat ya. Next kita lihat bagaimana performa atau kinerja perusahaan ya. Kita lihat dari 2020, 2021 dan 2022. Kita lihat kinerja tahunan dari komponen pendapatan dulu yang pertama. Pendapatan ada kenaikan di 2021, namun di 2022 ada penurunan. Namun demikian, jika kita melihat ke angka yang paling bawah di laba atau rugi bersih totalnya ya, eh, dari tahun ke tahun ada kenaikan teman-teman ya, dari 2020 ke 2021 naik, kemudian di 2022 juga naik. Nah, ada yang unik di sini di mana 2022 terjadi penurunan pendapatan, namun laba bersihnya naik. Kita lihat dari pertama dari beban pokok ya, ternyata beban pokoknya ada penurunan yang cukup signifikan dari 137 juta US dollar ya, turun menjadi 115 juta US dollar untuk beban pokoknya. Dan dengan penurunan beban tersebut maka laba bersihnya menjadi justru meningkat ya, karena memang di sini kita lihat berarti ada efisiensi dari perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam mencetak laba menjadi lebih bagus karena biaya yang mereka keluarkan menjadi lebih efektif ya teman-teman ya. Di tengah penurunan pendapatan mereka tetap bisa mencetakkan laba bersih yang tumbuh positif. Oke, kita lanjutkan ke sisi aset ya. Dari sisi aset kita lihat di 2022 turun dibandingkan 2021. Kemudian aset tetapnya atau aset tidak lancar juga turun dibandingkan tahun 2021. Secara total aset juga turun. Kemudian secara kewajiban atau utang kita melihat di sini ada penurunan utang teman-teman ya. Di satu sisi asetnya turun, namun di sisi lain ada hal yang menarik juga, ada yang bagus juga di mana liabilitas atau utangnya juga berkurang. Lalu total akhir ya antara aset dikurangi liabilitas, kita lihat di paling bawah di ekuitas ya. Ekuitas atau kekayaan bersihnya ya. Kekayaan bersihnya dari 2020 sampai 2022 ini cenderung meningkat tiap tahunnya ya, dan peningkatannya ya 10% ya. Kalau kita lihat meningkatnya dari tahun ke tahun tersebut, angka peningkatannya kurang lebih 10%. Ini sebuah capaian yang cukup bagus ya untuk peningkatan ekuitas. Lalu dari elemen operasional kita lihat dari sisi tenaga kerja, kemudian entitas anak, kemudian sumber daya mesin yang mereka gunakan dari 2020 sampai 2022. Yang pertama untuk tenaga kerja ya atau karyawan, di sini ada penurunan teman-teman ya. Dari 2020 5.000, kemudian 4,9, kemudian 4.100. Nah, ini 2022 ada penurunan yang sangat banyak untuk jumlah tenaga kerjanya. Hal ini juga sisi positifnya menjadi pengurang dari sisi beban gaji mereka ya. Beban gaji berkurang sehingga beban pokoknya juga berkurang, yang akan berdampak kepada laba bersih yang bisa ditingkatkan dan tercermin juga ke angka laba bersih tadi ya. Jadi walaupun pendapatannya berkurang tapi laba bersihnya masih bisa naik. Kemudian kita lihat untuk entitas anak, kemudian jumlah lain produksi, kemudian mesin sama ya, tidak ada penambahan kecuali di tahun 2021 di mana ada penambahan lini produksi SMT ya. Oke, kita lihat sekilas laporan keuangan di kuartal 2 2023 ya, laporan keuangan terbaru mereka. Dari sisi aset ada peningkatan teman-teman untuk semester 1 2023 ya, dibandingkan dengan akhir tahun 2022 kemarin ya. Posisi asetnya ada kenaikan dari 51 juta dolar menjadi 60 juta dolar. Untuk aset lancarnya ya, kemudian untuk aset tetapnya juga ada peningkatan. Lalu total asetnya dari 147 juta dolar menjadi 161 juta dolar, ini juga angkanya meningkat untuk aset. Namun kita lihat yang cukup penting di komponen kas ya, kas dan setara kas rupanya juga ikut naik. Ini kalau kita melihat dari sisi neraca masih cukup oke ya. Lalu kita lihat dari komponen
rugi laba seperti apa di sebelah kanan teman-teman, di tabel sebelah kanan. Di 2023 pendapatannya turun ya, seperti tadi sudah kita lihat di angka resume atau ikhtisar angka-angka keuangan yang penting tadi di depan, pendapatannya turun, kemudian beban pokoknya juga turun, maka kita lihat langsung ke bawah, laba bersihnya justru meningkat. Kita mungkin cermati di angka beban usaha, di sini ada penurunan, kemudian beban keuangan juga turun ya, jadi memang secara komponen beban pokok ada penurunan yang cukup signifikan. Kita lihat sekarang ke komponen earning per share teman-teman ya, atau laba bersih per lembar sahamnya di kuartal atau di semester 1 2023 totalnya lebih besar ya dibanding semester 1 2022, atau secara year on year jumlah EPS lebih bagus di 2023 ini, atau tumbuh ya untuk EPS 2023 semester 1. Dan kalau disetahunkan angka EPS semester 1 2023 167 ya, ini akan lebih besar dibanding semester 1 2022 yang sebesar 123 ya. Kita lihat dari 2020 konsisten naik ya teman-teman untuk angka EPS. Bahkan kenaikannya di 2021 3 kali lipat, di 2022 2 kali lipat untuk angka EPS. Ini peningkatan yang luar biasa bagusnya untuk angka EPS. Namun di 2023 kita lihat sepertinya kalau melihat semester 1 ya yang disetahunkan, ini kenaikannya tidak bisa setinggi tahun-tahun sebelumnya. Walaupun kalau kita melihat pola dari EPS ini biasanya ada, kalau kita bandingkan antara semester 1 dengan semester 2 EPS-nya itu tiap tahunnya itu ya, di semester 2 nanti biasanya EPS-nya akan lebih besar. Coba teman-teman dilihat antara semester 1 dan semester 2 ya, semester 2-nya lebih besar. Kemudian dividennya, payout rasionya sekitar 40% ya, kemudian pembayaran dividen di sekitar bulan Juni atau Juli tiap tahunnya dibagikan sekali, dan dividen yield-nya untuk tahun 2022, tahun buku 2022 sekitar 2,5%. Lalu untuk tahun buku 2023 yang akan dibagikan tahun depan kira-kira berapa? Kita lihat dividen yield-nya, kita prediksikan ya tahun 2023 dengan payout rasio 40% dikalikan dengan EPS yang diproyeksikan yaitu 167, dibagi harga saham PTSN saat ini 220 ya. Maka dividen yield tahun depan kira-kira paling tidak di angka 3%-an teman-teman, ini dengan asumsi EPS-nya secara moderat disetahunkan ya. Walaupun ini mengabaikan kenaikan EPS total di semester 2 nantinya. Ya minimal 3% dividen yield-nya ya tahun depan ya. Oke, lalu kita lihat angka-angka rasio dari valuasinya. Market cap-nya dulu teman-teman, market cap-nya tidak besar ya, hanya 1,17 T, relatif kecil. Kemudian nilai bukunya atau book value per share-nya di 293 ya, masih lebih besar dibandingkan dengan harga sahamnya saat ini di 220 ya. Maka PBV-nya di angka 0,75, kemudian PI rasionya di 6,3. Ini secara rasio valuasi masih bisa dibilang murah ya untuk saham PTSN. Kemudian secara profitabilitas margin laba bersihnya di 9,49%, kemudian ROE-nya di 11,74. Ini cukup bagus ya, masih di atas 10% untuk ROE-nya. Kemudian DER-nya perbandingan hutang dengan modal itu 55,41%, masih cukup kecil ya untuk DER-nya, masih oke. Kemudian angka-angka per lembar sahamnya untuk current EPS atau current earning per share ya 38,75. Nah, angka ini nanti kita akan pakai di analisis valuasi menggunakan PE Ben rasio ya. Nanti kita akan hitung di belakang untuk analisis valuasi menggunakan PE Ben. Oke, nah ini dia analisis valuasinya teman-teman. Jadi kita lihat di grafik ya. Angka atau grafik yang berwarna biru yang kemudian bergerak turun ya, itu adalah current PE rasio di angka 5,68.
Nah, kita akan bandingkan angka tersebut ya dengan eh, PI rasio yang dengan kondisi wajar, kemudian -1 PI standard deviation, dan juga +1 standard deviation. Nah, min PI standard deviation selama 3 tahun, rata-rata PI selama 3 tahun terakhir ya teman-teman ya. Atau bisa kita bilang rata-rata PI rasio 3 tahun terakhir itu kita katakan sebagai PI yang wajarnya ya, atau harga saham yang wajarnya, yaitu di skor 17,68 itu di harga 662 ya, 17,08 dikalikan dengan current EPS ya di angka 38,75. Bisa kita lihat di angka yang sebelumnya ya, di bagian video sebelumnya current EPS-nya 38,75. Kemudian itu harga wajarnya teman-teman ya menurut valuasi metode ini. Kemudian di -1 PI standard deviation 3 tahun atau harga diskonnya itu di skor 8,01 kali 38,75 yaitu di harga 310. Lalu +1 PI standard deviation atau harganya mahal jika di harga Rp1.013 per lembar sahamnya ya. Ini secara valuasi dengan rata-rata PI rasio 3 tahun terakhir ya. Tentunya kita akan bandingkan juga nanti secara pergerakan harganya seperti apa, secara teknikal, secara sederhana teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari analisis valuasi seperti ini, harga saham PTSN saat ini di 220 tentu masih sangat murah ya. Bahkan masih lebih rendah dibandingkan dengan -1 PI standard deviation atau 3 tahun rata-rata PI -1 ya. Dan dari hitungan ini juga masih memungkinkan saham PTSN untuk bisa mencetak bagger, bahkan multi bagger ya di valuasi wajarnya yaitu di angka 600-an. Nah, secara teknikal kita melihat harga saat ini 220, dia ada upside atau ada peluang harganya naik sampai dengan kira-kira titik resisten terdekatnya di kisaran harga 268 teman-teman ya. Kalau kita ngambil jangka waktu dari bulan Mei ya, dari bulan Mei atau Juni itu harga tertingginya sempat menyentuh di angka 268. Atau kenaikannya sebesar 22% ya, sedangkan kemungkinan penurunannya kalau kita menggunakan harga support di angka 204, yaitu support di harga terendah di sekitar pertengahan Juni ya, maka penurunannya di minus 7% teman-teman. Sorry, saya ada salah tulis, itu harusnya minus 7% ya, dari 220 ke 204. Nah, kalau kita melihat di perbandingan upside dan downside-nya tentu masih ada peluang yang lebih besar atau reward-nya lebih besar ya dibandingkan dengan kemungkinan untuk penurunannya atau dari resikonya. Ini secara jangka pendek teman-teman ya. Kalau kita tarik lebih panjang lagi time frame-nya, dia sempat mencetak harga tertingginya di 350-an ya, dan penurunannya di 160-an kalau. Oke teman-teman, itu analisa tentang saham PTSN ya. Jadi secara valuasi harga sahamnya saat ini masih terbilang murah ya. Karena kalau kita menggunakan metode PI rasio, dia harganya termasuk murah karena secara laba dia terus naik ya, secara kinerja profit dia sangat bagus, sementara kenaikan harganya tidak sebanding, kenaikan harga sahamnya tidak sebanding dengan kecepatan kenaikan dari laba yang mereka cetak ya. Artinya ada lag di sini ya, ada. Nah, tinggal bagaimana nanti apakah pasar akan merespon kenaikan kinerja yang sangat bagus dari PTSN ini jika dibandingkan dengan harganya saat ini yang masih tergolong murah ya untuk saham PTSN. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Mohon maaf jika banyak salah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, dan disclaimer on ya, ini bukan ajakan untuk beli ataupun jual saham PTSN. Mungkin teman-teman bisa gunakan sebagai analisa awal atau trigger ya. Selanjutnya silakan teman-teman perdalam lagi dengan analisa yang lebih detail. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.